Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat religi yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terutama berguna untuk diri saya pribadi yang menyampaikan dan juga untuk semua yang mendengarkan atau menyimak kajian ini. Sahabat religi yang berbahagia, perkenankan dalam kesempatan ini saya akan mengangkat tema tentang tawadhu. Di dalam agama Islam, tawadhu ini pengertiannya adalah rendah hati. Kebalikan rendah hati itu adalah tidak sombong. Dan di dalam Al-Quran sudah disebutkan dalam surah Al-Isra, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan angkuh, dengan takabur. Itu pengertian yang pertama, ya, bahwa tawadhu itu kita rendah hati, tidak sombong. Dan kemudian yang kedua, pengertian yang kedua adalah tawadhu itu adalah menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun kelebihan yang kita miliki, yang kita punyai, semata-mata itulah adalah karunia Allah. Ya, itu adalah dari Allah, titipan Allah, bukan kita sendiri yang mempunyai kuasa itu. Jadi kembalikan ya bahwa semua itu adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian tawadhu yang kedua. Yang ketiga, pengertian tawadhu itu adalah kita menempatkan diri kita secara proporsional. Artinya kita merasa bahwa diri kita ini adalah makhluk, ya, bahwa diri kita ini adalah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kita betul-betul merasa bahwa diri kita ini di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Itu rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pun di hadapan makhluk, ya, kita rendah hati. Tapi bedakan ya antara rendah hati dengan rendah diri. Karena rendah hati itu positif ya pengertiannya tadi. Tapi kalau rendah diri itu negatif ya. Dalam arti tidak bagus untuk kehidupan kita kalau rendah diri ya. Rendah diri itu bisa menghalangi orang-orang untuk berkegiatan ya, beramal ya, berkarya, itu rendah diri. Sebentar-sebentar takut, sebentar-sebentar nggak berani, ya. Itu adalah rendah diri. Itu artinya bukan rendah hati ya. Jadi harus tahu dulu kita bagaimana pengertiannya rendah hati dengan rendah diri itu. Jadi yang positif adalah kita rendah hati. Nah, inilah tawadhu di dalam Islam. Nah, kemudian keutamaan dari tawadhu itu sehingganya kita akan berusaha ya, kita akan berusaha untuk melatih diri kita ya, melatih diri kita untuk tawadhu. Kita rendah hati ya di hadapan orang-orang gitu ya. Nah, keutamaan yang pertama tentu saja akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merendahkan di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikan kita di hadapan makhluknya. Tapi sebaliknya, ketika kita merasa tinggi di hadapan Allah, sombong, apalagi melupakan Allah, maka Allah akan rendahkan serendah-rendahnya. Na'udzubillah. Nah, jadi keutamaan tawadhu yang pertama adalah kita akan diangkatkan, ditinggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu karena kita disukai oleh Allah ya, karena tawadhu itu diharapkan ya oleh seorang yang mempunyai iman yang kuat di hadapan Allah SWT. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada tawadhu itu adalah tawadhu ini menjadi akhlak para nabi. Semua nabi enggak ada yang sombong. Semua nabi itu ada tawadhu ya. Padahal mereka kurang apa lagi gitu, jaminannya sudah surga, tapi tetap tawadhu, tetap rendah hati, tidak pernah sombong ya, tidak pernah merasa lebih gitu ya dibandingkan yang lain, padahal sudah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mukjizat-mukjizat yang mereka miliki, tapi mereka tidak menyalahgunakan itu. Nah, tawadhunya para nabi ini bisa membuat kita semakin sadar ya
kita ini siapa sih gitu, nabi bukan, ulama bukan, ya kita adalah orang biasa, orang awam, tapi kok bisa sombong gitu. Nah ini adalah pedoman kita ya, para nabi itu adalah contoh kita. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan cinta dari dan kasih sayang dari semua makhluk, semua manusia ya. Manusia itu akan senang dengan kita. Dia akan nyaman dengan kita ketika kita tidak sombong, ketika kita tawadhu, rendah hati. Ibarat ilmu padi, walaupun dia pintar, semakin runduk, semakin berisi, semakin merunduk. Jadi semakin pintar, semakin dia sopan, semakin dia merasa dirinya masih banyak kekurangan. Itu ya tawadhu, orang-orang yang punya ilmu seperti itu. Jadi orang-orang itu akan senang, orang-orang akan nyaman bersama dia, karena dia tipe orang-orang yang mempunyai hati yang rendah di hadapan manusia. Kemudian yang berikutnya, tentu saja dengan tawadhu ini akan menghindarkan kita dari perbuatan dosa, ya. Karena sikap tawadhu ini menjadi barometer seseorang, ya. Menjadi ukuran seseorang ketika dia punya sikap rendah hati, ya. Untuk yang lain-lain itu insya Allah dia bisa mengikuti gitu ya. Insya Allah yang lain-lain dia bisa baik-baik gitu ya. Kalau sudah rendah hati dia tidak sombong gitu ya, tidak suka bermusuhan, tidak suka bertengkar. Jadi seperti itu. Itu orang-orang yang mempunyai keutamaan, orang-orang yang mempunyai sifat tawadhu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan sifat tawadhu ini membuat kita semakin menjadi orang-orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa lebih dicintai oleh orang-orang di sekeliling kita. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita terus latih untuk mempunyai sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong, ya, merasa diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, dan bisa kita bergaul dengan sesama. Itulah tawadhu. Demikian, mohon maaf sahabat religi semua atas hilap dan salah saya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.